makum dari pengajian itu sangat menentukan pemahaman dan tanggapan kita di dalam melaksanakan tadabbur diri. Kalau kita tidak melihat makom terlebih awal, maka kalam-kalam yang akan muncul di dalam kajian tadi akan membuat suatu sengketa rohani, keraguan, kebimbangan, dan penilaian akal yang tidak mungkin bisa menerjemahkan. Tetapi kalau kita sudah tahu makom kajian, apa yang dimaksud dengan makom kajian? Ini makom kajiannya apa? Apakah makom kajian ini wujud, tentang batin, tentang sir, atau tentang kodrat? Kita lihat dulu makomnya. Jangan nanti kita mendapatkan sesuatu pemahaman yang makomnya menurut yang mendengar itu beda dengan yang menurut yang menyampaikan, terjadi perbedaan. Inilah yang akan menjadi suatu sengketa rohani. Apa yang menjadi sengketa rohani? Ragu, bimbang, dan tidak bersikap dan berpendirian, menghilangkan keyakinan yang akan ditetapkan. Insya Allah kalau kita sudah melihat titik makom dari sebuah pengkajian ma'rifatullah, berarti memaknainya semua umat juga akan bisa. Tapi kalau titik makom kita tidak paham, hanya mendengar suatu bahasa seperti bahasa yang memiliki marwah yang berbeda-beda. Kalau makom ibadah, bahasa marwahnya jatuh ke Muhammad. Kalau makom kajian diri, marwahnya jatuh kepada munajat. Kalau makom kaji jatuhnya ke ilmu, maka marwahnya adalah iradat. Jadi cara penyampaian dengan penerimaan ditentukan oleh makom yang disampaikan oleh guru. Gitu. Jadi jangan nanti subhanallah di TK, subhanallah di SD, subhanallah di SMP, subhanallah di SMA, artinya sama saja. Nah, tapi kalau kita sudah paham makom, itu akan membedakan makna dan kandungan dari sebuah kalam. Makanya jangan mempercampur adukan pemahaman hak dengan pemahaman batil. Kalau dikatakan pemahaman batil, yang dipahami itu bersifat sirna dan binasa. Ini yang dikatakan pemahaman batil. Tapi kalau dikatakan pemahaman yang hak, yang dikaji itu tidak ada unsur kealamannya, tidak ada unsur kemakhlukannya, melainkan diri al-haqqullah itu semata, yaitu kebenaran wujudnya diri. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sama kita dalam berpikir pembukaan mata batin kita. Mata batin kita, basir, itu adalah basir, tingkatannya adalah pandangan kerahasiaan. Ini yang dikatakan basir. Kalau pandangan rahasia, dia akan memiliki suatu marwah dan tingkatan pemahaman yang berbeda. Namanya saja pandangan rahasia, yaitu batin memandang kepada rahasia, basir. Kalau batin memandang kerahasiaan, sudah pasti tingkat makomnya sudah tinggi, yaitu dinobatkan sebagai tingkat kesaksian. Nah, kalau sudah mengalami ke tingkat kesaksian, maka bekerjalah batin dari sir tersebut. Batin dari sir tersebut disebut dengan kata ainul. Ain
pandangan yang bersifat ainul basir, dan ini harus hayat dan hidup. Jadi kalau pandangan batin atau pandangan hakikat rahasia, pandangan hasil dari rahasia ditajalikan oleh pandangan batin, maka batin bisa melihat apa yang ada dalam wujud rahasia. Setiap wujud yang dikatakan rahasia untuk dicapai oleh seorang umat perlu penataan kodrat-kodrat ma'rifatullah di dalam dirinya. Jabariyah tidak akan membuka dan suatu kemampuan bagi seseorang ingin bertajalli kepada Allah. Tapi dengan kemampuan batin, sir, wujud dan kodrat, empat makom ketuhanan ini akan bisa membuat suatu kemampuan. Karena kemampuan yang empat itu datangnya daripada yang satu. Inilah yang dikatakan dengan pertolongan. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebaliknya begitu juga. Kalau kita memahami sesuatu yang hakikat kepada Allah dalam bentuk tersirat, ini dibutuhkan mata hati dan mata batin yang sangat kuat. Maka dalam hal ini kita berbicara tentang bagaimana mendirikan suatu kodrat melalui pensaksian mata batin setelah mata batin ini sudah berkodrat kepada sir atau rahasia. Ba itu batin, sir itu rahasia. Jadi mana kodrat batin pandangan rahasia itu? Seperti apa wujud batin rahasia untuk melihat atau melihat atau pensaksian? Kalau kita sudah bisa mendirikan pandangan batin rahasia tadi, sir ini dia memiliki kodrat juga untuk memandang. Tidak hanya bisa dipandang dengan hanya sebuah hakikat, tapi juga harus dipandang dengan berupa kodrat. Kodrat dari pandangan sir itu dinamakan basir. Ya, basir ini berkekuatan untuk melihat yang terhakikat di dalam satu pandangan. Untuk ditingkatkan pemahaman daripada tajalli pandangan tadi, ini yang dikatakan munculnya sebuah kodrat wujud pandangan ilahiyahnya Tuhan, menyaksikan perbuatan basir bata batin dengan ainul basirah, dengan menghidupkan dan meniupkan ruh dalam pandangan tersebut, yaitu hayatnya Allah. Ini yang dikatakan ma'in, nur ma'in. Jadi setelah diberikan kemampuan memandang, setelah kita mendirikan hak-hak pandangan rahasia, kodratnya memandang secara rahasia, dan dia hanya mampu melihat kerahasiaan, baru dimunculkan suatu makom, yaitu pandangan yang dihidupkan. Pandangan yang dihidupkan oleh Allah itulah yang bisa menembus apapun yang dikatakan kehakikatan kepada Allah. Maka di sini terbukalah tauhid ghaibiyah, artinya runtuhnya batasan-batasan sehingga bisa melakukan sifat syahadah kepada Allah langsung. Jadi kalau kita ingin melihat apa yang tidak pernah kita lihat, kalau secara hakikat disebut basir, tapi secara ma'rifat adalah ainul basirah. Bagaimana pandangan ini mendapatkan suatu kehidupan dan diberikan kodrat hayat oleh Allah menjadi sebuah ruh, dan ruh yang memandang. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita
tingkatkan keimanan kita kepada Allah tentu dengan kita bertadabur. Kalau kita sudah melaksanakan tadabur diri, maka jelaslah bagi kita diri ini apakah haknya manusia atau memang diri yang disifatkan menjadi suatu sifat hayat bagi Allah. Inilah rahasia tadi. Jadi kalau untuk mendapatkan suatu makom rahasia tadi, kita harus pelajari sekali bagaimana hal-hal yang bersifat makom sir, makom tersirat. Nah, kalau sama ma'rifat pun kita jalankan tanpa ada dasar atau pelabuhan daripada sebuah tersirat, tidak mungkin ma'rifat bisa berjalan kalau yang tersirat itu saja tidak nyata bagi kita. Kenapa? Daya pandang yang akan dihadirkan itu berkisar kepada suatu keinginan melihat. Ini sudah bertentangan. Sementara rumus-rumus tauhid ketuhanan, cara memandang, cara merasakan itu sudah ditetapkan di sifat kenabian kerasulan Muhammad dalam wujud Khadim Az-Zali. Pemanduan Rasulullah, sebuah ruh yang berasal dari Allah untuk bermarifatullah sudah tidak salah lagi. Memang itulah jalan kebenaran. Datangnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, sesungguhnya aku Allah, alaihi, seorang buah Tuhan, sebuah Tuhan atau wujud Tuhan, wasallam yang menyelamatkan. Sesungguhnya akulah wujud Tuhan yang menyelamatkan. Gelar ini dipikul oleh Rasulullah, dinamakan kodrat syafaat. Bagaimana bertajalinya Allah pada kodrat Muhammad sehingga Allah ingin dipanggil dengan kata Muhammad. Inilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan kodrat-kodrat itu sendiri, kita tidak perlu terpaksa untuk melaksanakan hukum ma'rifat. Apa yang dikatakan hukum ma'rifat? Hukum ma'rifat dalam pensaksian tadi, dalam menuju kerahasiaan Allah, kita harus melaksanakan hukum ma'rifat seperti apa? Leburlah faham, lahirlah ilmu, hadirlah ilmu, gugurlah ilmu, barulah hadir yang dikatakan dengan aku, dan aku berwujud kepada Muhammad dan Muhammad itu aku juga. Ini proses peleburan ma'rifatullahnya cukup kuat. Tetapi dengan kita melaksanakan, memperjalankan kodrat-kodratnya Allah kepada dirinya, maka tinggallah kita dalam bentuk alam pensaksian. Makanya muncul ainul basirah. Basir awal, yang kedua dalam menatap kehakikatan Allah. Apa ia ada hakikat Allah dalam dirinya? Dia mengaku ada hakikat, tetapi apakah sudah ada hakikat? Maka basir akan melihat. Tapi untuk mencapai kesaksian kepada Allah tentang melihat kepada titik rahasia, perlu dibutuhkan pandangan yang hidup. Inilah yang dikatakan tingkat ainul basirah. Nah, inilah setelah diberikan hayat hidup pandangan itu, maka pensaksian akan datang sebagai wujud yang melihat. Otomatis secara hukum hijahiyah kita sudah melihat perubahan derajat pandangan menuju suatu penglihatan. Hadirin para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mempelajari bagaimana mempersiapkan kodrat-kodrat ma'rifatullah terhadap pensaksian. Kenapa? Pensaksian ini tingkat kerahasiaan Allah
juga memiliki kodrat-kodrat untuk cara melaksanakan tajalinya, termasuk kodrat pandangan. Kalau tingkatnya adalah basirah, berarti sir sudah sangat membutuhkan, yaitu suatu wujud kodrat batin yang ada di dalam rahasia. Maka kenapa di dalam makom rahasia itu adalah wujud sesuatu dalam sukunnya Allah, artinya adanya di dalam kekosongan. Nah, coba kalau sudah ada di dalam kekosongan, ada di dalam ketiadaan, berarti kita telah meluputkan semua keadaan, melainkan wujud semata, wujud Allah semata. Nah, ini yang dikatakan dengan pemahaman peningkatan pandangan terhadap makom-makom kajian. Jadi jangan semua makom disamakan, apalagi di luar makom. Ini akan terjadi fitnah-fitnah, padahal dia sendiri yang di luar makom, orang yang difitnah. Ini termasuk suatu kelemahan, karena terlalu banyak bicara lupa kebenaran, terlalu banyak melihat lupa menyaksikan, terlalu banyak membesarkan diri lupa dengan rasa. Inilah mengakibatkan timbulnya suatu fitnah atau dikatakan dengan prasangka. Prasangka yang diminta oleh Allah, prasangka diri kita kepada Allah. Tapi prasangka kita sesama manusia tidak akan pernah baik, karena kita dibuat dalam batin yang berbeda. Laisa kamis lihi min sayun. Tidak akan ada yang sama dan setara. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah, dengan kita meningkatkan pandangan kekuatan batin terhadap sebuah wujud rahasia Allah, maka kita sudah bisa memaknai apa yang tersirat di dalam kajian tersebut. Apakah kodratnya jatuh kepada akidah? Apakah kodrat kajian ini jatuh kepada iman, akhlak, apakah jatuh kepada ilmu? Mari kita meninggalkan prasangka apakah tadi dengan mendirikan batin rahasia Allah. Mana mata rahasia? Ini yang dikatakan marifatul sir, marifatus sir. Jadi bagaimana kita mendapatkan marifatus sir tadi? Dengan kita mendirikan kodrat-kodrat pandangan sampai tingkatnya menuju pensaksian. Jadi tidak melihat lagi, apapun yang kamu lihat sudah melahirkan nilai pensaksian. Tinggal kita mengikuti kodrat pensaksian. Kalau mengikuti kodrat pensaksian, harus sirna pemahaman manusianya. Jadi kalau masih pemahaman manusianya, tingkat pencariannya masih manusia mencari Tuhan, ini tidak akan pernah dia dapatkan. Karena apabila tidak kodratnya sendiri yang mencari wujudnya sendiri, tidak akan pernah ada pertemuan sesuatu pun dengan Allah, melainkan kembalinya kodratnya yang tidak mempersekutukan dirinya dengan benda tersebut. Para hadirin dan jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana kita harus melihat makom kajian itu untuk menghadirkan kodrat-kodrat yang berlaku dalam pengkajian apa makom yang dikaji tadi. Jadi kalau kita masuk kepada makom sebuah pengkajian, harusnya kita berubah makom diri dulu. Nah, ya, kenapa? Karena marifatullah atau mengenal Allah itu bukanlah berkenalan dengan Allah. Jadi kalau kita sudah bisa merubah wujud daripada kehidupan diri ini, maka insya Allah apapun yang kita mohon kepada Allah, Allah akan ijabah itu. Insya Allah apapun yang tersulit buat kita, itu adalah kemudahan buat Allah. Apapun yang kemudahan buat kita, itu ujian dari Allah. Maka mari kita sama-sama meningkatkan kuantitas diri kita untuk mendapatkan nilai kualitas ibadah kita.
Tidak ada lagi amalan atau apapun yang membawamu bisa bertemu dengan Allah kecuali pertolongan Allah itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita memberikan kehidupan terhadap pandangan rahasia. Kalau memandang rahasia harus pakai mata rahasia. Jadi kalau memandang hakikat memakai mata hakikat. Kalau memandang kodrat harus memakai mata kodrat. Semuanya sudah ditentukan jalannya oleh Allah. Makanya tidak perlu susah dan capek-capek belajar kecuali kamu menerima bimbingan yang hak. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa paham makna-makna yang tersirat yang harus menjadi titian ma'rifat. Kalau tersirat ini tidak ada, tidak mungkin ma'rifat itu bisa bekerja. Inilah tadabbur tadi, wajib kita dirikan dan kaji sebagai landasan ma'rifat bertajalli. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan pemahaman, meningkatkan pemahaman tentu dengan meningkatkan cara pandang, cara melihat, cara menatap dan cara menyaksikan. Ini adalah pandangan kerahasiaan Allah. Jadi jangan kita mencampur adukkan kodrat ilmu. Yang namanya titian itu pasti sirat adalah suatu jalan yang tersirat.